Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Tetap semangat untuk hidup sehat bagi kita semua. Bacaan kita diambil dari kitab Roma pasal 12 ayatnya yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Roma pasal 12 ayat 1 ini berbicara tentang ibadah yang sejati atau ibadah yang masuk akal. Banyak orang beranggapan ibadah itu hari Minggu dalam gedung gereja, mendengarkan khotbah, bernyanyi, berdoa, mengucapkan pengakuan iman, dan persembahan. Dan banyak orang mengartikan persembahan itu dengan kolekte, persembahan bulanan, perpuluhan, persembahan syukur, dan lain-lain. Persembahan berupa uang sehingga ada di antara kita yang berkata, belum bisa memberi persembahan yang berkenan. Nanti kalau sudah sukses, baru bisa memberi persembahan yang berkenan kepada Allah. Erat hubungan ibadah dengan persembahan. Bahkan persembahan adalah bagian dari ibadah. Sejak zaman Adam dan Hawa sudah dikenal persembahan. Kain dan Habil memberikan persembahan kepada Allah. Nuh, Abraham, Yakub, dan terus persembahan itu berkembang. Ada persembahan korban bakaran, korban sajian, korban keselamatan, korban penghapus dosa, korban penebus salah. Dalam perjanjian lama, kita melihat orang-orang datang ibadah dengan membawa persembahan. Lihatlah kitab Nabi Yesaya pasal 1 ayat 10-20. Umat datang menghadap Tuhan dengan membawa persembahan, namun Tuhan menolaknya. Karena yang Tuhan inginkan adalah umat mempersembahkan seluruh hidupnya. Roma 12 ayat 1 menggunakan kata tubuh, sehingga kemudian diartikan secara dangkal dengan melayani di gereja. Sehingga banyak orang sudah merasa puas dengan memberi persembahan secara materi dan melayani di gereja. Rasul Paulus tidak hanya berkata tentang mempersembahkan tubuh, tetapi mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan. Orang-orang Yahudi membawa binatang-binatang untuk dibunuh dan menjadi persembahan bagi Allah. Tetapi yang diminta oleh Allah adalah persembahan yang hidup. Allah menginginkan kehidupan kita sebagai persembahan. Kehidupan yang menyembah dan kehidupan yang mentaati Allah. Kehidupan yang kudus dengan cara mematikan dosa dan hidup dalam kebenaran. Ibadah yang tidak munafik, yaitu perilaku sehari-hari yang sesuai dengan firman Allah akan menjadi persembahan yang berkenan. Allah menghendaki ibadah yang masuk akal terjadi dalam hidup kita, yaitu kita menjadi umat yang berintegritas, di mana kehidupan dalam gereja menjadi sama dengan kehidupan sehari-hari. Mengerikan karena ada orang-orang yang banyak memberi materi ke gereja, melayani di gereja, tetapi hidup sehari-harinya tenggelam dalam kejahatan. Allah ingin kita mempersembahkan kehidupan kita. Lebih dari Allah ingin kita mempersembahkan materi, waktu, dan tenaga kita. Tuhan beserta kita. Amin.